Halo nakama, selamat datang di Nimehara. Channel ini berisi fakta dan teori One Piece. Jangan lupa subscribe dan lonceng notifikasinya. Di dunia matahari Elbaf, yang dikenal sebagai negeri raksasa yang perkasa, suasana tegang menyelimuti udara. Im Sama, pemimpin misterius pemerintah dunia, berdiri di puncak bukit bersama dua kesatria suci, Somers dan Killingham, mengamati kekacauan yang mulai meruncing di bawah. Prajurit raksasa dari berbagai desa di Elbaf terus berdatangan, wajah mereka penuh tekad untuk mempertahankan negeri mereka yang telah berdiri kokoh selama berabad-abad. Im Sama, dengan sorot mata penuh perhitungan, tidak terburu-buru turun tangan. Ia ingin menguji kekuatan para raksasa ini, melihat potensi mereka sebagai alat untuk memperkuat cengkeraman pemerintah dunia di masa depan. Jumlah mereka seolah tak ada habisnya. Komentar Killingham, suaranya penuh kekaguman bercampur kewaspadaan saat melihat gelombang demi gelombang prajurit raksasa mendekat. Somers dengan ekspresi tenang menjelaskan, Elbaf adalah negeri yang sangat luas. Yang kita lihat sekarang mungkin hanya sebagian kecil dari kekuatan mereka. Namun, situasi segera berubah ketika para prajurit raksasa itu mulai mengepung ketiga tokoh pemerintah dunia tersebut. Formasi mereka kokoh, senjata-senjata besar di tangan mereka berkilau di bawah sinar matahari Elbaf. Somers dan Killingham, yang sudah tidak sabar untuk bertindak, menoleh ke arah Im Sama, menunggu persetujuan. Mereka tahu Im Sama selalu punya rencana yang lebih besar, dan bertindak sembarangan bisa mengacaukannya. Im Sama mengangguk pelan, tapi dengan syarat tegas. Bertindaklah, tapi jangan sampai menyebabkan terlalu banyak korban jiwa. Kita membutuhkan kekuatan mereka hidup, bukan sebagai mayat. Dengan izin itu, Somers dan Killingham segera bergerak. Somers, dengan kekuatan buah iblisnya yang memungkinkan manipulasi tanaman, menggerakkan tangannya. Akar-akar berduri raksasa muncul dari tanah, bergerak liar dan tak terduga, mengacaukan formasi para raksasa. Beberapa prajurit raksasa mencoba menghindar, tapi akar-akar itu terlalu cepat dan kuat. Mereka roboh satu persatu, terjerat atau terluka oleh serangan tak terduga itu. Somers kemudian memperbesar senjatanya, sebuah cambuk berduri yang kini berukuran raksasa, dan melancarkan serangan langsung ke arah prajurit yang masih bertahan. Cambuk itu menghantam dengan kekuatan dahsyat, membuat beberapa raksasa terpental. Killingham, di sisi lain, menunjukkan kehebatan kekuatan kirinnya. Dengan jurus baru yang ia kembangkan, ia menghantam tanah, menciptakan gelombang kejut yang menghempaskan beberapa raksasa sekaligus. Trisulanya bergerak cepat, menusuk, dan memukul dengan presisi mematikan. Kombinasi serangan Somers dan Killingham begitu efektif hingga sebagian besar prajurit raksasa yang mengepung mereka tumbang dalam waktu singkat. Namun, semangat para raksasa tidak goyah. Meski melihat rekan-rekan mereka jatuh, mereka tetap maju, didorong oleh tekad untuk melindungi Elbaf, negeri yang tak pernah jatuh ke tangan musuh. Coba saja kalau kalian bisa mematahkan kami, teriak salah satu prajurit raksasa, menerjang ke arah Somers dengan kapak besar di tangan. Somers hanya tersenyum kecil, matanya berbinar penuh tantangan. "Aku suka semangat kalian," katanya. Suaranya dingin namun penuh kegembiraan. "Itu membuatku ingin mematahkan kalian lebih keras lagi." Di perbatasan antara dunia bawah dan dunia matahari Elbaf, suasana tak kalah tegang. Zoro dan Sanji bersama kru Hajrudin tiba di sebuah cabang pohon raksasa yang menghubungkan kedua dunia. Di sana, mereka menemukan sesosok raksasa iblis yang tersangkut di cabang itu. Tubuhnya terjepit dan tak bisa bergerak. Raksasa itu adalah korban serangan Franky dan Bonnie sebelumnya, yang membuatnya jatuh dari dunia matahari namun tersangkut di sini. Zoro dengan pedang di tangan melangkah maju. "Biar aku yang menangani ini," katanya. Suaranya penuh percaya diri. Sanji memandangnya dengan alis terangkat, ingin protes, tapi ia tahu ia tak punya Haoshoku Haki seperti Zoro. "Cech, lakukan saja, tukang pedang," gumam Sanji, mundur dengan ekspresi kesal. Zoro menutup mata sejenak, memfokuskan Haoshoku Hakinya ke dalam pedangnya. Biasanya ia membagi kekuatan hakinya antara Haoshoku, Bushosoku, dan Kenbunshoku. Namun, kali ini ia mencoba teknik baru yang diajarkan oleh Gaban, memusatkan seluruh Haoshoku Hakinya dalam satu serangan. Aliran energi itu terasa liar, sulit dikendalikan, namun Zoro berhasil menahannya. Ketika ia melancarkan tebasan, pedangnya memancarkan aura yang begitu kuat hingga udara di sekitarnya bergetar. Tebasan itu mengenai raksasa iblis dengan sempurna, membuatnya roboh tak sadarkan diri. Yang lebih mengejutkan, raksasa itu tak mampu beregenerasi seperti biasanya. Teknik Gaban berhasil, gumam Zoro. Napasnya sedikit tersengal, namun wajahnya menunjukkan kepuasan. Sanji, meski enggan, mengangguk kecil sebagai tanda
tanda kagum. Namun, raksasa iblis itu tetap tak kembali ke wujud aslinya. Sepertinya kita harus mengalahkan Im Sama dulu, kata Zoro menatap ke arah dunia matahari dengan tekad membara. Jauh dari Elbaf, di Pulau Hachinosu, pertempuran epik antara bajak laut Akagami, bajak laut Kurohige, dan angkatan laut mencapai puncaknya. Salah satu sorotan adalah pertarungan sengit antara trio muda dari Sword, Koby, Helmeppo, dan Prince Grus melawan Seraphim Kuma atau S-Bear. Pertarungan ini terjadi karena kesalahan fatal angkatan laut. Awalnya, mereka membawa Seraphim untuk memperkuat pasukan, namun Katarina Devon dengan kemampuan buah iblisnya yang memungkinkan ia meniru Gorosei Saturn, memerintahkan Seraphim untuk beralih pihak ke bajak laut Kurohige. Program perintah Gorosei dalam sistem Seraphim belum dihapus, dan keputusan tergesa-gesa angkatan laut membawa bencana. Koby dan Prince Grus bertarung dengan penuh semangat, sementara Helmeppo yang kehabisan tenaga terpaksa beristirahat. Prince Grus, pengguna Guno-Guno no Mi, menunjukkan kreativitas luar biasa. Ia menciptakan golem-golem marinir dari tanah liat dengan berbagai bentuk dan ukuran, yang membantu mengacaukan gerakan S-Bear. Ia juga membentuk dinding tanah liat untuk melindungi diri dan Koby, serta menjerat S-Bear dengan tanah liat yang lengket. Koby, meski tak bisa menggunakan Honesty Impact karena baru saja menggunakannya melawan Caribou, tetap melancarkan pukulan-pukulan kuat yang mampu mengimbangi kekuatan S-Bear. Kolaborasi mereka membuat pertarungan ini berjalan sengit dan seimbang. Di sisi lain lapangan, Pongo dari kru Akagami berhadapan dengan Katarina Devon dalam mode Kunoichi Kitsune. Pongo bertarung dengan liar seperti binatang buas, sementara Devon bergerak anggun namun licik, menggunakan tipu daya untuk mengelabui lawan. "Aku tahu siapa kau, Devon," kata Hongo di sela pertarungan. "Kriminal kejam yang ditakuti sebelum masuk Impel Down. Aku tak akan kalah darimu." Devon hanya tertawa, menjawab, "Mari kita lihat siapa yang bertahan, Dokter Bajak Laut." Pertarungan lain yang tak kalah menarik adalah antara Vice Admiral Momo Usagi dan Tokikake melawan Seraphim Jinbe, atau S-Shark. Kedua Vice Admiral ini, yang pernah bersaing untuk posisi Admiral, memahami kelemahan Seraphim. Mereka menyerang secara strategis, memanfaatkan momen ketika api di punggung S-Shark padam untuk meningkatkan kecepatan serangan mereka. Namun, di tengah pertarungan, Tokikake tak henti-hentinya melontarkan pertanyaan aneh. Bagaimana kalau Vegapunk bikin Seraphim model Akainu? Atau kalau kita harus lawan Seraphim versi diri kita sendiri? Canggung, bukan? Momo Usagi yang mulai kesal memotong. "Fokus, Tokikake, kita sedang bertarung." Tokikake hanya terkekeh, tapi serangannya tetap mematikan. Di tengah lautan, Orlumbus dan Ideo terlibat pertempuran sengit melawan 3 agen CP Sarul yang awalnya bertugas mencari Vivi. 2 agen naik ke kapal Orlumbus bertarung melawan komandan divisi armada besar bajak laut Barto. Sementara agen ketiga melapor ke Mary Joyce. Namun, keadaan berubah ketika kapal Cavendish mendekat. Setelah mendapat kabar dari kru Orlumbus, Cavendish bergegas membantu. Dengan kecepatan dan kekuatan mode Hakubanya, ia menjadi ancaman besar bagi agen-agen CP0 yang kini terdesak. Di Mary Joyce, kekacauan berlanjut. Gorosei Garling dan Kesatria Suci bertempur melawan pasukan revolusi. Sementara, di dalam Kastil Pangea, seorang agen senior CP0 mempersiapkan misi baru. Karena 3 agen yang mencari Vivi terhalang, ia memutuskan turun tangan sendiri. Misi ini, perintah langsung dari Im Sama, terlalu penting untuk gagal. Dengan tekad dingin, ia melangkah keluar, siap mengejar Vivi dan mengamankan kepentingan pemerintah dunia. Pertempuran di Elbaf dan Hachinosu menunjukkan tarik-menarik kekuatan antara berbagai pihak, raksasa yang mempertahankan tanah air mereka, pemerintah dunia dengan ambisi besar, bajak laut yang mengejar kebebasan, dan angkatan laut yang berjuang menjaga keseimbangan. Zoro, dengan teknik Haoshoku barunya, menunjukkan potensi besar, sementara Koby, Prince Grus, dan yang lain membuktikan bahwa generasi muda tak bisa diremehkan. Di tengah semua ini, bayang-bayang Im Sama dan rencananya yang licik terus mengintai, menjanjikan konflik yang lebih besar di masa depan. Ya, sampai di sini pembahasan chapternya. Bagaimana menurut kalian? Nantinya video selanjutnya dan beri dukungan ke Mimin.